Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat duduk kembali di pengajian kita yang kita laksanakan setiap 1 minggu atau 1 pekan 1 kali. Kajian kita pada pagi hari ini kita alihkan dulu dari bab sholat ke bab al-udhiyatu wal aqiqatu, kurban dan akikah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rujukan tetap kitabnya Fathul Mu'in, namun sudah jilid yang kedua. Kenapa saya alihkan dulu? Karena ini mendekati Idul Kurban. Khawatir nanti di akhirat protes dengan saya. Kalau protes sekarang masih lumayan, bisa ngelak-ngelak, tapi di akhirat kenapa sampai dulu ngaji nggak pernah sampaikan tentang kurban kan gitu. Padahal kami banyak duit. Nah, kita kan untuk berkorban. Sebab kurban itu luar biasa nilainya, nanti akan kita kembangkan jauh. Makanya untuk sementara mungkin 1 pembahasan atau 1 kali pertemuan ini kita al-udhiyatu wal aqiqatu, udhiyah, kurban dan akikah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Yusannu muta'akkidan li hurrin qadirin. Yusannu disunahkan muta'akkidan, halai sunahnya sunah muakkad, li hurrin bagi orang yang merdeka, qadirin dan yang mampu, tadhiyatun itu berkurban, bidabhin jidin dhobnin dengan menyembelih seekor domba jantan, lahu yang itu domba jantan syaratun umurnya 1 tahun, au sapot toksiluhu atau sudah kupak giginya, walau qabla tamamiha, walaupun belum sempurna umur 1 tahun domba. Au sadin majid au bakorin lahuma, kalau domba enggak ada, atau katanya kambing jantan bukan domba yang berumur 2 tahun, au ibilin atau au bakorin atau sapi lahuma, yang itu keduanya baik kambing maupun sapi sintani, yaitu umurnya 2 tahun, au ibilin atau onta, lahu yang itu unta umurnya khamsul sinina 5 tahun, bin niyati udhiyatin dengan niat kurban. Kapan niatnya? Indah dabhin, pertama ketika menyembelih, au ta'inin atau ketika menentukan pilihan untuk kurban. Wahua dan kurban itu afdolu, lebih utama dibandingkan minas sodaqoh, daripada sodaqoh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi berkaitan sekarang dengan kurban. Pertama kita dulu kaji dulu hukum kurban. Hukum kurban ini
Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dipentingkan oleh Rasulullah. Kalau yang berpendapat wajib, di antaranya adalah Imam Malik di antaranya. Landasannya itu dikatakan wajib dari dua keterangan. Yang pertama dari firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka sholatlah kamu, kata Allah, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah kamu karena Tuhanmu. Jadi baik sholat maupun kurban kudu pakai niatnya lillahi ta'ala. Walaupun kita rajin sholat, tiap tahun berkorban, kalau niatnya bukan karena Allah, nggak ada nilai di hadapan Allah. Nah, jadi makanya kudu diluruskan dulu niatnya. Sholat berarti baik sholat wajib maupun sholat sunnah karena Allah. Kemudian kurban juga bukan karena ingin disebutkan, wah hebat ketua DKM ini tiap tahun kurban terus ini, mau disebut begitu Pak Yusuf. Itu jadi pahalanya apa? Sebutkan Allah. Sampai di akhirat itu pahalanya nol besar. Kata Allah, sampai ketika berkurban ingin apa? Apa linas? Ternyata dalam catatan malaikat tahu tuh, hati kita itu tahu malaikat. Ternyata karena linas, ingin pujian orang, dikatakan hebat tukang kurban. Nah, maka Imam Malik berpendapat dari keterangan tadi, di antara Imam Malik dengan Abu Yusuf itu berpendapat wajib. Yang kedua keterangannya hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun," siapa orang yang ada kesempatan untuk berkurban. Artinya kesempatan berkurban begini, yang maksud sa'atun itu, kesempatan itu. Kesempatan dompetnya berisi, lalu hewan kurbannya ada duanya. Dompetnya berisi, hewan kurbannya ada, mau kambing, mau sapi, mau kerbau, ada lah. Sebab walaupun dompetnya tebal, tapi kalau dombanya enggak ada, hewan ternaknya enggak ada, di pasar banyak daging, tapi yang hidup enggak ada, sudah gantung semua. Gimana Ustaz kalau karena cari sana sini enggak dapat, dah ambil aja satu paha sapi di pasar kurban? Nggak iso kurban. Sebab kurban nilainya dari ini nih. Dari apa? Nyembelihnya itu. Keterangannya kaitan nyembelihnya aja, kaitan motongnya itu. Nahar sebetulnya kan. Nahar itu yang mengalirkan darah. Hebatnya kurban itu, kata Rasulullah, begitu itu pisau mau ditekankan di leher, darah belum nyampe ke tanah, darah dari leher unta atau sapi tadi atau kambing, maka pahalanya udah nyampe ke hadirat Allah. Cer luar biasa. Nah, asal tadi lillahi ta'ala. Nah, maka oleh karenanya kesempatan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah memang dua-duanya. Uangnya ada, apakah uang tunai, apakah masih dilihat di apa? Rekening. Ini jangan hanya lihat kantong doang, lihat juga rekening. Ada berapa rekening yang kamu lihat? Yang BRI ada berapa? 5 juta. Yang BSI sekian, yang BNI sekian, BNI syariah. Syariah semua nih. Ya. 25 juta. Putus harganya berapa? Minimal 3 juta sekarang. 3 juta, ada juga 3 juta. Kalau 7 orang, udah ada kumpulkan 7 orang, 3 juta, 3 juta, dapat atau 21 juta, dapat apa? Sapi. Nah, itu. Nah, ini pada zaman ini, jadi kaitan dengan ini, dengan apa tadi, dengan
kesempatan tadi begitu pemahamannya. Maka dalam hal itu orang kesempatan berkorban ada, duit ada, kemudian hewan ternaknya ada, lalu nggak mau berkorban. Palayak robanda musola dan kata Nabi, jangan sekali-kali ia mendekati atau masuk tempat sholat kami, kata Rasulullah. Jangan kau masuk masjid, gitu kasarnya. Berarti nakal betul Rasulullah bagi orang yang mampu. Makanya Imam Malik dengan Abu Yusuf di antaranya dengan As-Sauri mengatakan wajib bagi orang itu berkorban. Kalau tidak berkorban berarti dia berdosa. Kan itu wajib bagi. Nah ini para jamaah yang tinggal setelah ngaji ini pulang ke rumah renung dilihat rekening. Nah, itu Pak Yusuf ternyata iya. Aman lagi di duit ini. Aman, bukan aman yang diceritakan sekarang. Aman nggak tahu duitnya gitu. 2022 nanti aman pokoknya. Ini aman benar gitu duitnya ada. Nah, artinya gitu menganggur ini duit ini. Hanya sekedar simpanan. Ngapain disimpan-simpan? Kalau datang malakal maut nyambut nyawa kita, yang 25 juta tadi bisa dibawa nggak? Nggak bisa dibawa? Nggak bisa dibawa. Kenyataannya begitu dikapani itu mayat itu nggak ada kantong satu pun. Sakunya nggak ada, pertanda nggak bisa bawa duit. Makanya sebelum berangkat diberangkatkan ke sono tuh. Nah jangan ketinggalan ini nanti kaitan dengan kurban. Kemudian yang kedua berpendapat sunnah. Nah di sini ya dalam kitab ini Fathul Mu'in disunahkan yusannu muta'akkidan, disunahkan dengan sunnahnya sunnah mu'akkad yang gak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, tapi lihurin pertama bagi orang yang merdeka. Kita kesampingkanlah merdeka karena gak ada lagi hamba sahaya zaman sekarang. Ya, qadirin saja mampu tadi kita mampu tadi udah dikaji oleh kita pengertian mampu. Kalau kita dilihat dari surat Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum biha khair. Dan telah kami jadikan unta untuk kamu sebagian dari syiar agama Allah. Jadi maksudnya jadikan unta itu unta yang dijadikan kurban, kami jadikan kata Allah sebagai min sya'airillah dari syiar agama Allah. Lakum bagi kamu fiha tetap di dalam kurban unta. Ya kalau unta karena ceritanya di sono. Berarti kalau kita di sini wedus atau sapi lagi atau kerbau. Fiha di dalamnya khairun ada kebaikan-kebaikan. Memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Nah, pemahaman memperoleh kebaikan yang banyak, Ibnu Katsir berpendapat. Kata Ibnu Katsir yang dimaksud dengan kebaikan yang banyak itu dalam ayat ini adalah pahala nanti di negeri akhirat. Kemudian menurut Imam Mujahid, kata Mujahid, beliau mengatakan yang dikatakan kebaikan tadi adalah kebaikan pahala dan kemanfaatan yang di dunia.